yang terhormat Bu Widya Astuti Eskom MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Fadilah dengan NIM 112211540 kelas MA22 C1 Keuangan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Pembahasan dari materi manajemen keuangan sektor publik dan swasta meliputi konsep manajemen keuangan sektor publik dan swasta, tujuan manajemen keuangan sektor publik dan swasta, ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Yang keempat, perbedaan manajemen keuangan sektor publik dan swasta, dan yang kelima, contohnya. Sebagaimana yang diketahui, manajemen keuangan merupakan elemen yang penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan, baik di sektor publik maupun sektor swasta. Meskipun keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, tetapi terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam konsep, tujuan, ruang lingkup, dan penerapannya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Di sini ada konsep manajemen keuangan sektor publik. Manajemen keuangan publik ini mencakup proses pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Ini melibatkan tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Berpusat pada penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Sektor publik ini mencakup entitas pemerintah seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Fokus utama dalam pelayanan publik ini yaitu pada distribusi kesejahteraan dan pembangunan sosial. Selanjutnya terdapat konsep manajemen keuangan sektor swasta. Manajemen keuangan sektor swasta ini berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan untuk perusahaan dalam memaksimalkan keuntungannya. Hal ini meliputi tentang perencanaan keuangan, penganggaran, investasi, dan pengendalian biaya lainnya. Sektor swasta ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu maupun kelompok. Keuangan sektor swasta ini berfokus pada pencapaian keuntungan, pertumbuhan perusahaan, serta memaksimalkan nilai pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Tujuan manajemen keuangan pada sektor publik. Tujuan utamanya manajemen keuangan sektor publik ini yaitu untuk memastikan penggunaan yang efisien dan efektif dari pendapatan publik demi kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuan manajemen keuangan sektor publik itu seperti dalam menjamin ketersediaan layanan publik yang berkualitas, memastikan distribusi yang adil, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan pada sektor swasta. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dengan mengurangi biaya operasional. Beberapa tujuan lainnya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan untuk pemilik, meningkatkan nilai perusahaan, memperluas pangsa pasar, serta menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik dan swasta.
Ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik ini mengacu pada pengelolaan sumber daya keuangan negara ataupun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik ini meliputi anggaran, yaitu mengenai penyusunan, pelaksanaan, serta pengendalian APBN dan APBD. Kedua, ada pajak, pengelolaan dalam penerimaan pajak dan retribusi. Yang ketiga ada utang, yaitu tentang bagaimana pengelolaan utang pemerintah. Keempat ada investasi, yaitu penempatan dana pemerintah dalam berbagai instrumen investasi. Dan yang terakhir BUMN, bagaimana itu tentang pengelolaan keuangan BUMN-nya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan sektor swasta. Manajemen keuangan sektor swasta ini berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan profitabilitas serta kelanjutan perusahaannya. Ruang lingkup manajemen keuangan sektor swasta ini mencakup pertama, perencanaan keuangan, yaitu meliputi penyusunan anggaran, proyeksi arus kas, dan analisis keuangan. Kedua, pengendalian biaya, pengelolaan biaya produksi, pemasaran, serta operasional lainnya. Yang ketiga, manajemen aset, yaitu bagaimana pengelolaan aset tetap dan lancar perusahaannya. Keempat, pendanaan, penggalangan dana melalui pinjaman, penerbitan saham atau laba ditahan. Dan yang terakhir, investasi, penempatan dana perusahaan dalam berbagai instrumen investasi. Yang keempat, yaitu perbedaan manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Di sini terdapat beberapa aspek perbedaannya yang meliputi tujuan, sumber daya pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi. Tujuan sektor publik ini untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor swasta untuk memaksimalkan keuntungan. Sumber pembiayaan sektor publik ini didapat dari pajak, sumbangan, serta pendapatan negara, sedangkan sektor swasta mendapatkan sumber pembiayaannya itu dari modal pribadi, pinjaman, serta penerbitan saham. Pertanggungjawabannya sektor publik itu kepada masyarakat, sedangkan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditor. Struktur organisasinya, sektor publik itu birokratis serta kaku, sedangkan sektor swasta ini fleksibel serta adaptif. Karakteristik anggarannya, sektor publik ini terbuka untuk kritik masyarakat, sedangkan sektor swasta ini tertutup dan rahasia perusahaan. Sistem akuntansinya, sektor publik ini berbasis kas menuju aktual, sedangkan sektor swasta ini berbasis aktual. Dan yang kelima ini mengenai contoh penerapan manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Contohnya pada sektor publik yaitu proyek infrastruktur, pembiayaan jalan tol, pembangunan rumah sakit, dan pendidikan yang didanai dengan uang rakyat melalui pajak dan utang negara. Yang kedua ada anggaran negara. Pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun merencanakan pendapatan dan pengeluaran untuk mendanai berbagai program sosial dan pembangunan. Contohnya pada sektor swasta yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang melakukan analisis biaya dalam menentukan harga jual produk yang baru. Mereka menggunakan data historis untuk memprediksi permintaan pasar dan mengoptimalkan produksi, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Perusahaan menerbitkan obligasi atau menjual saham guna memperoleh dana untuk ekspansi bisnis perusahaannya. Kesimpulannya yang dapat diambil dari pemaparan materi di atas, manajemen keuangan sektor publik dan swasta mempunyai tujuan
ruang lingkup, serta mekanisme yang berbeda. Meskipun keduanya memiliki fungsi penting dalam perekonomian, sektor publik ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial, sedangkan pada sektor swasta berfokus pada pencapaian keuntungan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Meskipun demikian, keduanya harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.